Kang katanya, apakah Akang itu pernah bertanya katanya kepada Danu secara pribadi atau bagaimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Teman-teman semuanya, pada kesempatan sekarang ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sebelumnya di kolom komentar belum saya jawab ya. Apalagi memang belakangan ya beberapa minggu yang lalu itu kan saya sering nganter Danu ya, apalagi sampai pemeriksaan di Bandung itu kan sangat jauh sekali ya teman-teman semuanya. Jadi pikiran saya juga fokus untuk bagaimana saya nganter, bisa bagaimana, karena semua itu juga teman-teman saya juga kan sampaikan kepada teman-teman yang namanya saya ke Bandung juga kan tidak terbang ya teman-teman ya. Itu pun juga pakai bensin, pakai semuanya, dan itu juga berkat teman-teman semuanya ya. Walaupun memang kadang saya masih nombokin, tapi nggak apa-apa lah, karena memang itu niatan saya untuk seperti itu. Mudah-mudahan ada rezekinya saja. Nah teman-teman semuanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mensupport channel saya. Dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada komentar tidak saya respon. Sebenarnya bukan tidak mau respon karena waktu teman-teman ya. Karena selain daripada YouTube ini juga saya ada kegiatan lain. Yang kegiatan lain itu sebagai kegiatan usaha saya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, di dalam kolom komentar ada yang menanyakan bahwa Kang katanya, apakah Akang itu pernah bertanya katanya kepada Danu secara pribadi atau bagaimana ya? Karena untuk yang lain juga kan katanya mengatakan bahwa PH yang lain juga mengatakan bahwa bertanya dulu kepada kliennya, dan biasa itu pun mungkin suka dilakukan oleh kuasa hukum kepada kliennya ya, sebelum dia itu menerima kliennya terhadap sebuah kasus yang menimpa kliennya itu. Nah teman-teman semuanya, saya sedikit ceritakan aja kepada teman-teman semuanya ya, bahwa saya waktu itu mengajak Danu dan Yoris ke Jakarta ketemu dengan Bapak Ahmad Taupan Sudirjo. Waktu itu juga Danu dan Yoris itu ditanya teman-teman semuanya, disumpah juga sama Bang Taupan, menanyakan tentang kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Tapi waktu itu dikatakan sama lah, Yoris, Danu juga bersumpah dia menurut agama dan keyakinannya dia itu tidak melakukan sesuatu sesuai yang mungkin dicurigai banyak dari luaran sana ya yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Tetapi dia sudah bersumpah sekali lagi menurut agama dan keyakinannya. Nah teman-teman, setelah itu sebenarnya secara pribadi juga saya juga dalam hati ingin dong memastikan, karena memang saya ada kedekatan dengan mereka, baik Kang Yoris dan juga Danu. Terkadang kalau misalkan lagi santai sambil bercanda, saya juga menanyakan kepada mereka ini, sekarang begini bagaimana, karena kan kita sekarang tidak ada apa-apa nih, saya bilang kan begitu sambil canda ini saya itu kan, kalau misalkan seperti apa saya ingin tahu sebenarnya apa sih, ada sesuatu sih enggak yang disembunyikan atau bagaimana gitu teman-teman semuanya. Dan tapi jawabannya sama teman-teman semuanya, jawabannya sama. Dia juga bersumpah menurut agama dan keyakinannya, baik Yoris maupun Danu juga, sehingga saya memang sedikit memiliki keyakinan. Teman-teman kira-kira seperti itu. Nah, adapun saya menjadi yakin karena apa? Karena lebih jelasnya mungkin kemarin sudah dijelaskan, Danu orangnya bagaimana dan seperti apa.
kan seperti itu. Malah kemarin ada juga yang menanyakan yang menanyakan kepada saya, Kang, katanya, kenapa sih Akang kasih keterangan waktu itu mungkin dia pernah mendengar kulitnya itu sensitif. Terus saya juga mendengar kayak punya sedikit gula-gula gitu ya, atau kencing manis dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu hasilnya seperti apa ya, karena kita juga akan jelaskan, waktu itu juga dijelaskan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo bahwa hasil tes kesehatan tersebut nanti akan diberikan oleh pihak rumah sakit mungkin ya kepada penyidik, pendalamannya seperti apa dan bagaimana. Nah, tetapi yang saya jelaskan, karena memang itu yang saya jelaskan, bahwa mungkin begini teman-teman semuanya ya, bukan mungkin, ini begini maksud saya, ini seperti ini. Jadi kalau orang yang namanya punya penyakit gula atau penyakit ya kencing manis atau begitu, jadi kalau luka itu lama sembuh teman-teman ya, dan kalaupun sembuh ada bekasnya itu hitam gitu loh, jadi membekas seperti itu. Nah, maksud saya itu seperti itu. Jadi bukan berarti saya memberikan berbeda ya. Jadi ada kaitannya antara penyakit kulit dan kondisi darah atau apa ya, mungkin teman-teman semuanya yang saya yakin ada mungkin yang dokter juga ya gitu kan, yang mengerti, atau mungkin orang yang mengerti tentang kesehatan ya. Jadi maksud saya itu antara kulitnya yang sensitif, yang gampang korengan itu ada kaitannya sama penyakit, biasanya suka ada kaitannya sama penyakit kalau gula-gula seperti itu. Karena untuk penyakit-penyakitnya seperti itu biasanya itu sembuhnya juga lama. Nah, itulah teman-teman yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman semuanya. Nih, teman-teman ya, dan kepada teman-teman juga saya ingin silahkan untuk berkomentar. Dan mungkin sekarang kan saya lebih fokus untuk bagaimana bisa menjawab komentar teman-teman semuanya, karena waktu yang sedikit santai, walaupun memang saya ada kesibukan lain, yaitu kegiatan usaha yang saya lakukan. Karena teman-teman juga kan tahu ya, saya itu belum lama gitu kan untuk bisa menyapa teman-teman lewat channel saya ini. Mungkin saya baru sekitar 6 bulan lah. Nah, tetapi saya juga bisa sampai akhirnya sebesar ini, bisa hidup sampai sekarang ini. Saya juga kan ada kegiatan lain yang walaupun kecil-kecil juga ya masih saya jalankan, karena saya ini memang senang sekali teman-teman itu bercabang untuk soal pekerjaan. Karena saya itu memang banyak hobinya, hobi tanaman, hobi kayu, banyaklah teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu kepada teman-teman semuanya sebagai generasi penerus bangsa, saya yakin teman-teman punya keahlian, punya skill, punya kemampuan. Manfaatkanlah skill dan kemampuan teman-teman itu sehingga apa yang dimiliki oleh teman-teman semuanya dapat lebih bermanfaat, wabil khusus untuk teman-teman secara pribadi. Dan tidak nutup kemungkinan kalau seandainya teman-teman juga nanti sudah bisa besar, akhirnya bisa menerangi juga teman-teman yang lain yang memang membutuhkan. Dan kepada teman-teman mungkin para subscriber Heri Susanto yang kebetulan menyimak video ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman semuanya yang tak terhingga, karena sekali lagi karena teman-temanlah saya menjadi besar. Nah, demikian teman-teman yang saya jelaskan terkait hal itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, apabila ada hal yang ingin ditanyakan, apabila itu memang untuk saya, dan juga mungkin dalam hal ini untuk Bapak Ahmad Taufan Sudirjo dari ATS, sebagai presiden dari ATS, saya juga sudah berdiskusi ya dengan timnya juga. Teman-teman silahkan berkomentar apa yang ingin ditanyakan kira-kira teman-teman semuanya kalau bertemu dengan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo ya. Insya Allah apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya akan saya sampaikan satu persatu, dan mudah-mudahan Bapak Ahmad Taufan Sudirjo juga dapat
memberikan balasan kepada teman-teman terkait apa yang teman-teman tanyakan. Mudah-mudahan dijawab secara langsung di channel saya. Kalaupun tidak, saya akan tanyakan kepada beliau lewat telepon atau lewat WhatsApp, dan saya insya Allah jawaban itu akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelum menutup, saya akan selalu mengajak kepada teman-teman semuanya, marilah kita berkarya nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.